Teks dua cowok cendol. Keesokan harinya pagi-pagi aku udah bersiap untuk pergi ke perusahaan tempat Kak Davin bekerja. Untuk mengantar lamaran kerja yang sudah kusiapkan. Sesuai syarat yang diberikan Kak Davin. Kita sarapan dulu yuk sih, kataku ketika melihat Sisi keluar dari kamarnya, dengan pakaian rapi mau pergi ke klinik. Kamu masak apa Ran? Tanya Sisi sambil jalan ke meja makan. Sekarang kita sarapan nasi goreng ceplok aja ya. Simple dan cepat masak. Hehe, jawabku. Di atas meja sudah kusiapkan nasi goreng 2 piring. Wih enak nih, jom makan, ucap Sisi gaya ala Upin Ipin kalau melihat ayam goreng. Kami pun sarapan pagi dengan lahap. Beruntung aku punya sahabat seperti Sisi walaupun dia dari keluarga kaya tapi kalau soal makan tidak pernah pilih dan yang terpenting dia tulus samaku. Sebenarnya aku tidak enak hati lama-lama numpang tinggal di apartemen Sisi, biarpun dia tidak keberatan sama sekali. Mudah-mudahan aku diterima kerja jadi secepatnya bisa cari kosan yang dekat dengan tempat kerja. Oh ya hari ini kamu pakai motorku aja ke tempat kerja Kak Davin. Lagian motornya jarang terpakai juga, kata Sisi. Untuk hari ini aku naik ojek online aja dulu. Aku kan belum hafal jalan ke sana, susah buka-buka Google Map di atas motor, jawabku. Iya juga sih atau aku antar aja kamu ke sana. Tanya Sisi lagi. Nggak usah. Aku bisa pergi sendiri. Kasihan kamu bolak-balik ngantar aku, apalagi tempat kerjanya berlawanan arah, jawabku. Beneran kamu nggak apa-apa pergi sendiri? Tanyanya lagi kulihat ada kekhawatiran di wajahnya. Beneran Sisi sayang, udah nggak usah risaukan diriku. Kamu kayak nggak tahu aku aja. Aku bisa jaga diri, jawabku meyakinkan Sisi. Sisi mengangguk tanda setuju. Setelah selesai sarapan kami langsung berangkat. Kami turun ke lantai 1, setelah sampai di bawah kami ketemu sama Pak Jono. Pagi Non Sisi dan Non Rania, sapa Pak Jono satpam apartemen ini. Pagi Pak Jono, jawab kami serentak. Kamu hati-hati ya Ran, kata Sisi. Iya, kebetulan ojek online pesananku udah sampai, jawabku. Kami pergi ke tempat tujuan masing-masing. Asteris 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 asteris. Tidak lama kemudian sampai aku di sebuah perusahaan yang sangat besar dan megah. Wow ternyata tempat kerja Kak Davin besar juga, batinku kagum. Setelah ku bayar ongkos ojek online dan aku ucapkan terima kasih. Oh ya coba ku telpon Kak Davin dulu, aku hubungi nomor Kak Davin tapi tidak diangkat, sudah 3 kali tetap aja nomornya sibuk. Mungkin Kak Davin lagi rapat pikirku. Kulihat ada 2 orang satpam sedang berjaga di pos keamanan. Permisi Pak, kalau mau tanya atau menunggu orang di mana ya? Tanyaku. Langsung aja tanya sama resepsionis di sebelah sana Mbak, jawab salah satu satpam sambil memperhatikan penampilanku. Mau lamar kerja ya Mbak? Tanyanya lagi. Iya Pak cuma mau antar CV aja. Makasih ya Pak, jawabku sambil melangkah meninggalkan kedua satpam tadi. Kamu rasa dia mau melamar jadi apa di perusahaan ini dengan penampilan seperti itu? Hehe, ejek salah satu satpam. Nggak boleh melihat orang dari fisiknya. Lagian tidak ada manusia yang sempurna. Mau dia melamar kerja di bagian mana bukan urusan kita, jawab satpam satu lagi. Aku berjalan menuju lobi. Andai Bunda tahu, di mana aku sekarang pasti Bunda akan kagum betapa megahnya perusahaan ini. Suatu saat aku pasti akan bawa Bunda ke sini. Biar Bunda tahu betah besar dan megah bangunan di Jakarta, batinku. Rania tidak tahu kalau dulu sebelum Bundanya tinggal di kampung sekarang. Dia sudah pernah merasakan hidup di kota besar ini. Hanya saja kenangan itu terlalu menyakitkan untuk dikenang Bundanya. Selamat pagi Mbak, ada yang bisa kami bantu? Tanya salah satu resepsionis ketika ku sampai di sana. Selamat siang Mbak. Saya ingin bertemu Pak Davin, jawabku sopan. Apa Mbak sudah ada janji ketemu sama Pak Davin? Tanya salah satu resepsionis. Udah Mbak, jawabku. Mbak jangan bohong, mana mungkin Pak Davin yang secara asisten bos ada janji dengan Anda yang berpenampilan seperti ini, kata salah satu resepsionis yang emang dari aku datang tadi sudah tidak suka denganku. Untuk apa juga saya bohong Mbak? Tidak ada untungnya juga dosa iya. Dan lagian Mbak, kenapa dengan penampilan saya? Tanyaku lagi. Penampilan Anda itu merusak pemandangan, jawabnya sinis. Maaf ya Mbak, pemandangan siapa yang rusak?
Perasaan saya dari tadi pemandangan di sini ngak ada yang rusak, jawabku santai. Ya pemandangan mata saya, jawabnya kesal. Oh, kalau gitu Mbak beli aja kacamata seperti saya biar Mbak bisa melihat kalau pemandangannya tidak rusak, jawabku lagi. Hei Anda jangan kepedean ya. Mana mungkin Pak Davin mau bertemu dengan Anda, katanya. Aku lihat resepsionis satu lagi bingung mau bilang apa melihat temannya yang kesal. Begini ya Mbak, saya kesini cuma mau tanya apa Pak Davin lagi di tempat atau bagaimana. Saya tidak butuh pendapat Mbak tentang Pak Davin mau bertemu saya atau tidak. Dan satu lagi ya Mbak sebagai seorang resepsionis bukankah Mbak harus melayani kami dengan ramah karena Mbak akan mencerminkan citra perusahaan. Apa Mbak tidak takut kalau nanti orang akan kecewa dengan pelayanan Mbak yang seperti ini, jelasku panjang lebar. Sebelum dia menjawab resepsionis yang satu lagi kulihat nama Tania mendahului menjawab. Maaf Mbak, mungkin Pak Davin ada meeting pagi ini. Mbak bisa menunggu sampai Pak Davin selesai meeting, jawabnya ramah. Oke terima kasih Mbak, ucapku sambil tersenyum ramah. Aku berjalan ke kursi yang telah disediakan untuk menunggu. Kulihat resepsionis yang kalau tidak salah namanya Dewi masih kesal melihat ke arahku duduk. Selang 30 menit kemudian ponselku berdering. Kulihat ternyata Kak Davin. Halo Kak Davin, jawabku. Alorania kamu di mana? Terdengar suara Kak Davin di seberang sana. Aku lagi di lobi menunggu kakak, jawabku. Oke kamu tunggu di sana aku akan turun. Oke, teleponku matikan. 5 menit kemudian Kak Davin sampai di lobi. Udah lama kamu nunggu di sini, kebetulan pagi ini ada meeting jadi tadi tidak sempat jawab telepon kamu, jelas Kak Davin setelah sampai di dekatku. Sekitar 30 menitan Kak, ngak apa-apa santai aja. Lagian aku juga ngak terburu-buru kok. Ini CV yang kakak minta, kataku sambil menyerahkan map. Kulihat resepsionis yang tadi berdebat denganku terkejut, karena Kak Davin ternyata menemuiku. Mereka ngak tahu aja kalau Kak Davin pacar sahabatku. Oke entar aku hubungin kamu setelah melihatkan CV ini ke bos dulu. Oh ya aku ngak bisa lama-lama nemanin kamu di sini. Kerjaanku masih banyak, ucap Kak Davin. Iya ngak apa-apa Kak, lagian aku juga mau pulang. Makasih ya Kak, kataku. Iya, jawab Kak Davin. Setelah Kak Davin pergi, aku hampiri resepsionis yang masih bengong. Awas Mbak air liurnya menetes. Hahaha, sambil ku berlalu keluar perusahaan. Cuaca hari ini lumayan panas. Setelah ku keluar dari perusahaan, aku melihat ada penjual cendol di tepi jalan. Rasanya segar minum es cendol panas gini. Mang cendolnya satu, pesanku sama mamang tukang cendol. Minum di sini atau dibungkus Neng, tanyanya. Minum sini aja Pak, jawabku. Tidak menunggu lama es cendol pesananku pun siap. Tiba-tiba datang cowok yang entah dari mana langsung mengambil cendol pesananku. Hei cendol saya kenapa diambil, tanyaku. Ketika cendolku sudah lebih dulu diseruputnya. Kamu bisa pesan lagi, jawabnya enteng. Enak aja saya duluan yang pesan, Anda main ambil aja, jawabku kesal lihat tingkahnya. Jadi kamu marah ya? Ini ambil cendolnya lagi, katanya sambil menyodorkan gelas cendol yang sudah tinggal separoh. Siapa juga yang mau cendol sisa Anda, kataku lagi. Ya udah kamu pesan aja sana lagi. Saya lagi haus sekali, karena mendorong motor yang mogok. Ngak lihat kamu, tanyanya. Tidak, jawabku kesal. Ye mana mungkin kamu lihat dengan kacamata antik itu, haha, hei cewek antik kamu pesan lagi cendolnya, ejeknya. Hilang rasa haus saya gara Anda cowok cendol, balasku. Gimana Neng mau mamang buatkan lagi cendolnya? Tanya tukang jual cendol. Ngak usah mang, saya udah ngak haus lagi, jawabku sambil berdiri dari tempat duduk. Sebelum ku pergi ku tendang dulu kaki cowok cendol yang masih duduk menyeruput cendolnya. Aau, pekiknya sambil memegang kaki yang aku tendang. Hei cewek antik dasar, omelnya. Entah apa yang diucapkannya yang jelas aku sudah pergi meninggalkan penjual cendol haha lega rasa hatiku. Autor POV. Tok tok tok. Masuk terdengar suara dari dalam ruangan. Davin masuk ke dalam ruangan CEO perusahaan. Davin yang bekerja sebagai asisten dari CEO yang tak lain temannya sendiri. Ini saya bawa CV dari sopir baru pengganti Pak Dedi. Apa Anda mau melihat Pak? Tanya Davin. Letak di atas meja dulu saya masih ada beberapa berkas yang masih harus ditandatangani, jawab Radit.
Raditya Pratama Handoko, putra pertama dari Surya Handoko yang sekarang menjadi CEO pusat dari perusahaan HK Group. Berumur 27 tahun, berwajah tampan namun sifat yang dingin terkesan serius menjadi salah satu alasan karyawannya menjadi segan dan takut. Biarpun masih banyak karyawati di perusahaan menyukainya. Baiklah, kata Davin sambil meletakkan CV Rania di atas meja kerja Radit. Kalau menurutmu bagaimana calon supir ini, tanya Radit. Karena saya merekomendasikannya. Ya, dia bisa bekerja dengan profesional. Karena melihat pengalamannya, jawab Davin. Ya sudah, kalau kamu berkata begitu kita terima saya dia sebagai sopir saya, ucap Radit. Tapi Pak, apa tidak sebaiknya Anda lihat dulu CV-nya, tanya Davin. Saya percaya dengan penilaianmu, jawab Radit yang masih sibuk dengan berkasnya. Kaak, terdengar suara orang masuk ruangan. Dengan langkahnya yang pincang berjalan menuju sofa. Kamu kenapa Ren? Tanya Davin. Itu, aku ketemu cewek antik di jalan tadi. Kakiku malah ditendangnya, jawab Andy yang ternyata adik Raditya. Haha, Randy Dwi Handoko secara cowok paling keren gitu bisa ditendang sama cewek apa kata dunia, kata Davin sambil menahan tawanya. Namanya juga cewek antik ya bisalah. Udah Kak Davin ada salep anti nyeri nggak? Tanya lagi. Mungkin ada penyebabnya, tanya Radit. Ya, mana mungkin ada asap kalau nggak ada api, timbal Davin lagi. Duh gimana jelasinnya iya. Memem jadi gini Kak motorku mogok lagi. Bayangin aku mendorongnya dari simpang 3 sampai ke sini mana hari panasnya full. Pas lewat nampak tukang jual cendol, aku berhenti di sana. Kebetulan aku lihat mamangnya baru siap buat es cendol untuk si cewek antik. Langsung kuambil dan meminum cendolnya dia malah marah. Padahal kan bisa pesan lagi. Dan ditendangnya kaki aku sebelum dia pergi, salahku di mana coba? Mana tendangannya sakit lagi, Randy menjelaskan. Ya ampun Ren, wajar dia marah, jawab Davin. Memem, itu motor butut kenapa masih dipakai? Tanya Radit. Bukan butut Kak, tapi antik. Secara aku suka barang yang antik-antik. Hehe, jawab Randy. Dan gara-gara motor antik ketemu dengan cewek antik. Hahaha, timpal Davin sambil ketawa. Hehehe, Radit ikut ketawa. Kak minta aku salep anti nyerinya, kata Randy sama Davin. Iya bentar aku ambilkan ke ruanganku, ucap Davin. Tidak lama Davin sudah kembali membawa salep untuk kaki Randy. Koma tanda hubung 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 koma. Rania Pov, akhirnya ku sampai juga di klinik Sisi. Sesudah ku bayar ongkos ojek online-nya langsung ku masuk ke dalam klinik. Gimana Ran? Tanya Sisi ketika aku sudah duduk di ruangannya. Ya tadi Kak Davin bilang hari Senin aku sudah mulai kerja, jawabku senang. Selamat ya, ucap Sisi. Iya, lagian ini berkat Kak Davin juga, kataku. Kamu udah makan siang? Tanya Sisi. Belum, jawabku. Ya udah kita makan siang di restoran depan aja yuk, ajak Sisi. Kami pun pergi ke restoran di seberang klinik Sisi. Sampai di sana kami mencari tempat duduk yang masih kosong. Karena sekarang waktu jam makan siang restoran sangat ramai. Setelah kami dapat tempat duduk dan pesan makanan, kami mengobrol sambil menunggu pesanan datang. Gimana hubunganmu dengan Kak Davin, apa udah ada rencana untuk menikah, tanyaku. Sebenarnya Kak Davin udah ada membahas tentang menikah tapi kamu tahu sendiri aku baru buka klinik, jadi ku janjikan dulu, kata Sisi. Ya yang penting hubungan kalian baik-baik aja. Atau apa tidak sebaiknya kamu dan Kak Davin tunangan aja dulu. Biar bisa ada saling keterikatan gitu, saranku. Kulihat wajah Sisi seperti memikirkan saranku. Tidak lama kemudian pesanan kami pun datang. Obrolan kami terhenti, kami pun makan dengan lahap karena emang perut kami sudah sangat lapar. Sore harinya kami sampai di apartemen. Aku langsung membersihkan diri di kamar mandi. Tring tring tring. Ternyata Bunda menelponku. Halo Bun, jawabku. Halo Nak, gimana kabarmu di sana? Terdengar suara Bunda di seberang. Sehat Bun. Bunda gimana di sana? Tanyaku. Bunda juga sehat Nak, gimana apa udah ada kerjaan? Tanya Bunda. Sudah Bun, hari Senin depan Rania sudah mulai kerja. Cuman Rania kerja sebagai sopir pribadi CEO tempat Kak Davin pacar Sisi Bun, jelasku. Yang penting halal.
Tapi kalau emang susah cari kerja di sana lebih baik kamu pulang aja ke rumah. Malah bunda lebih bahagia bila kamu pulang nak, terdengar suara bunda masih belum rela aku di Jakarta. Ya biar Rania coba dulu bun. Kalau emang udah nggak sanggup pasti tanpa bunda suruh Rania akan pulang, ucapku. Ya udah bunda cuma nanya itu aja kamu baik-baik di sana. Iya bun, jawabku. Bunda mengakhiri teleponnya, sebenarnya aku sangat kangen sama bunda tapi demi masa depan harus kutahan. Terlalu banyak hal yang disembunyikan bunda dariku yang sampai sekarang buatku penasaran.